Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja berada, alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala malam hari ini. Kembali saya Ahmad Fauzan dapat menjumpai Anda dalam gelaran unggulan Ustadz On Air untuk edisi hari ini Kamis 16 Mei 2013 atau hari Jumat tanggal 7 Rajab 1434 Hijriah. Ya, pendengar MTA TV dan juga pendengar MTA FM, Persada FM serta pemirsa MTA TV dimanapun saja Anda berada, semoga kabar baik kesehatan selalu terlimpah untuk Anda semuanya, sehingga malam hari ini bisa kita kembali belajar bersama. Ya, di studio telah hadir narasumber yang nantinya akan memberikan materi sekaligus juga menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Beliau Al-Ustadz Ahmad Sugino dan juga Ustadz Mas Duki sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik sehat hari ini, Ustadz? Sehat. Alhamdulillah. Ya, dan pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, nanti pun Anda juga bisa bergabung bersama kami di line telepon 0271661749 maupun juga di line SMS di 08139389.000. Namun sebelumnya kita akan mengikuti tausiah dari beliau yang berjudul Di Antara Sikap Orang-orang Munafik dalam Kehidupan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami cintai para pendengar baik radio MTA FM maupun Persada FM dan semua radio-radio pendengar radio yang merelay acara pada malam hari ini, dan juga para pirsawan TV yang setia mengikuti acara pada malam hari ini. Pertama kali saya mengajak dan mengingatkan kepada diri kita sendiri, dari saya sendiri dan pada kita semuanya, mari kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini kami angkat tema di antara sifat-sifat orang munafik di dalam kehidupan ini. Banyak sekali diterangkan sifat-sifat kemunafikan di dalam ayat Al-Quran, antara lain sifat kepura-puraan. Dalam satu ayat diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa mahum bimu'minin. Jadi orang munafik itu menyatakan dirinya iman pada Allah dan hari akhir, padahal sebetulnya mereka bukan orang yang beriman, tapi mengaku dirinya beriman. Sifat lain lagi diterangkan, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang beriman, dia menyatakan keimanannya, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Amanah, saya beriman, maksudnya menunjukkan bahwa saya itu orang beriman. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, dia lakukan juga. Tapi nanti kalau dia bertemu dengan setan-setan mereka, wa idza khalau ila syayatinihim, kembali ketemu setan-setan mereka, maksudnya orang-orang jahat di antara mereka. Mereka juga mengatakan inna ma'akum, sesungguhnya saya itu bersama kamu.
Ya, adapun saya sering melakukan sesuatu bersama orang-orang yang beriman itu innama nahnu mustahziun. Itu hanya untuk memperolok-olok, bukan sungguhan itulah. Itu sifat munafikan. Nah, yang lain lagi diterangkan dalam ayat Al-Quran itu yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Jadi yukhadi'unallah, dia menipu daya Allah. Masa Allah mau ditipu? Allah saja sengaja dia tipu, apalagi sesama manusia. Akan lebih mudah kan? Tapi orang mereka tidak percaya adanya Allah. Hanya hakikatnya itu sebenarnya dia kafir, mengkufuri adanya Allah, hanya dibungkus dengan keimanan. Maka dia menipu daya Allah. Seolah-olah Allah itu mudah ditipu. Nah, kalau menipu Allah aja berani, apalagi menipu manusia. Maka dikatakan dalam hadis Nabi, ciri-ciri kemunafikan itu, idza hadatsa kadzaba. Kalau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, diberi amanat dia khianat. Ini kepada manusia ya. Kepada Allah saja berani menipu, apalagi pada manusia. Singkatnya, orang munafik itu tidak bisa dipercaya ucapan. Sumpahnya pun sumpah bohong, walaupun sumpah tidak bisa dipercaya. Lebih apa itu? Tidak bisa diterima akal lagi. Orang munafik itu tidak suka kebaikan, malah suka mengajak orang itu berbuat maksiat, berbuat jahat. Dalam istilahnya Al-Quran, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Coba tolong dibacakan ayatnya. Surat Taubah ayat 67 itu. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum. Nasullah fanasiyahum. Innal munafiqina humul fasiqun. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Sama. Orang munafik itu tidak mesti laki-laki. Perempuan pun juga ada munafik, maka munafikot. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Jadi orang munafik laki-laki maupun munafik perempuan itu sifatnya sama. Ya, suka mengajak atau menyuruh manusia itu berbuat mungkar. Tidak suka mengajak kepada kebaikan, maka ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Jadi kalau mungkar malah dianjurkan, disuruh. Kalau perbuatan baik dicegah, dihalangi, dilarang semaksimalnya jangan sampai melakukan kebaikan. Jangan sampai. Maka di dalam Al-Quran, orang-orang yang munafik itu juga yang muncul apabila orang mengajak kembali mengikuti Al-Quran, mentaati Rasulullah, itu kan ajakan yang baik. Ajakan yang baik. Malah sampai Allah mengatakan wa man ahsanu qaulam mimman ta'a ilallah wa amila sholihan. Jadi siapa yang ajakannya, seruannya yang lebih baik? Tidak ada yang melebihi baiknya orang yang menyeru untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah dan mengajak orang berbuat baik, beramal soleh, berbuat baik kan. Nah, orang munafik yang begini ini nggak suka. Maka diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 61, coba dibaca. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 61. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ilar rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul. Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Nah, menghalangi manusia sekuat-kuatnya.
berbagai macam cara. Sebab apa? Allah memerintahkan tidak ada seruan, ajaan atau panggilan yang paling baik, yang lebih baik daripada memajak orang untuk tunduk patuh kepada Allah dan beramal soleh. Ya, beramal soleh. Tapi orang munafik tidak suka. Sukanya malah ya'muruna bil mungkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Kebalikan kan? Maka kalau ada orang mengajak-ajak untuk taat kepada Allah, mengikuti Al-Quran, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Di mana saja itu sudah diungkapkan Al-Quran, dan Al-Quran itu berlaku sepanjang zaman. Sifat munafik sejak zaman dahulu sampai sekarang ciri-cirinya sama. Suka mengajak kemungkaran, tidak suka berbuat baik atau mencegah menghalangi berbuat baik. Maka kalau ada orang mengajak mentaati Allah pun, dia menjadi penghalang utama. Mentaati. Nah, untuk bisa mentaati Allah tentu akan mempelajari dulu apa perintahnya Allah, apa larangannya Allah supaya bisa taat. Karena pengertian taat pada Allah ini sudah selalu diterangkan oleh para khotib. Hampir tidak ada khotib yang lupa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Malah ada sampai yang memasukkan itu menjadi syarat rukun khutbah. Kalau khutbah tidak memakai ittaqullah tidak sah khutbahnya. Ada yang menganggap seperti itu. Maka tidak ada para khotib hari Jumat mengajak manusia tidak bertakwa, tidak ada. Mesti ajakannya mari takwa kepada Allah. Ya, jangan sampai mati kecuali mati dalam Islam, itu maksudnya dalam tunduk patuh kepada Allah. Ajakan yang baik sekali ini. Lah untuk taat kepada Allah ditangkap biasanya yaitu melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sedang perintah Allah dan larangan Allah itu semua termaktub di dalam kitab suci Al-Quran. Maka kalau ada orang menyeru untuk taat pada Allah, beramal soleh, tentu tidak bisa meninggalkan Al-Quran. Mesti ngajaknya memahami, mempelajari Al-Quran. Supaya kita mengetahui apa toh yang diperintahkan oleh Allah, apa toh yang dilarang oleh Allah. Dengan mempelajari Al-Quran itu tahu. Nah, sehingga dengan mengetahui, oh ini perintahnya, ini larangannya, jadi tahu. Maka bagaimana cara menjadi orang yang bertakwa, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang muncul nih orang munafik. Tidak suka orang munafik kalau ada orang yang mengajak kembali pada Al-Quran, mengajak mengikuti sunnah Rasulullah. Yang muncul kata Allah, ini bukan kata saya, ra'aital munafiqina, kamu lihat orang-orang munafik. Yasudduna angka sududa, akan menghalang-halangi manusia yang akan kembali pada Al-Quran tadi, mengajak kembali kepada Rasulullah, sunnah Rasulullah tadi, dihalang-halangi dengan sekuat tenaga. Ya, supaya tidak kembali pada Quran, supaya tidak mentaati Rasulullah. Ya, itu sehingga tidak suka orang ngaji Quran, itu nggak suka orang munafik. Ngaji dalam arti mempelajari kitab suci Al-Quran supaya paham, mempelajari sunnah Rasulullah supaya paham, tidak suka. Padahal Quran diturunkan itu liyadabbaru ayatihi, ya, supaya dipelajari dengan serius. Bertadabbur itu artinya mencermati, mempelajari dengan sungguh-sungguh. Tiap-tiap ayatnya, bukan secara global, tiap-tiap ayatnya ayatihi. Agar manusia itu bisa menjadi orang yang bertakwa. Yadabbaru ayatihi la'allakum tattaqun. Ya. Jadi yang demikian itu diwasiatkan oleh Allah. Yang pelajari tiap-tiap ayatnya supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi syarat untuk menjadi orang yang bertakwa harus mempelajari Quran, memahami isi Quran itu dulu. Jadi baru mempelajari aja orang munafik itu tidak suka. Tidak suka. Nanti kalau itu nanti mempelajari Al-Quran akan tahu, paham. Nah kalau paham tentang Al-Quran, susah untuk ditipu. Orang munafik susah untuk masuk. Membelok-belokkan susah. Maka ra'aital munafiqina yasudduna angka sududa. Nah, inilah manusia yang paling jahat adalah manusia munafik.
Allah masih memberikan siksa, ya, lebih ringan daripada orang kafir, lebih hina, bukan lebih ringan, lebih hina daripada orang kafir. Kalau orang kafir dikatakan oleh Allah disiksa walahum adzabun adzim. Ya, siksa yang berat kan? Tapi orang munafik lebih lagi, fitarkil asfali minan nar, di neraka yang paling bawah. Jadi sama-sama di neraka itu orang munafik itu paling bawah, orang kafir masih di atas-atasnya orang munafik itu. Mengapa demikian? Karena hakikatnya orang munafik itu sebenarnya juga orang kafir, hanya dia menipu. Imannya pura-pura. Menipunya pun tidak manusia kok, menipu Allah juga kok. Yukhadi'un Allah, dia menipu daya Allah. Kalau orang kafir kan malah terang-terangan tidak mempercayai adanya Allah, maka dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui hari berbangkit, tidak. Ya mengatakan terus terang apa adanya ya kafir. Jadi tidak. Nah, kalau orang munafik ini ngakunya iman padahal kafir, nah kan lebih hina lagi siksanya. Maka kita mempelajari sifat-sifat orang munafik ini tadi juga di dalam Al-Quran. Yang pertama tadi dibaca oleh Ustaz Mas Duki tadi dalam surat Tobat ayat 67 juga dikenali bahwa kalau orang sukanya mengajak kemungkaran, mencegah yang baik. Jadi kalau ajak-ajak kepada kebaikan malah dicegah, dihalangi, dilarang, difitnah. Tapi kalau kemungkaran malah didorong, dianjurkan, diajak, paling tidak didorong, didukung atau dibiarkan. Nah, itu sifat munafik. Kalau dalam Al-Quran itu sifat munafik. Ya. Orangnya mengakunya Islam, tapi sifatnya seperti itu, jadi orang munafik. Orang munafik yang sangat dihinakan oleh Allah. Nah mestinya bertentangan sifat orang munafik ini dengan sifat orang mukmin. Kalau orang mukmin yang orang iman betul, dia bukan ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf, tapi ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Coba dibaca itu ayatnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surat An-Nisa nomor surat 4. Surat Ali Imran nomor surat 3 ayat 110. Surat Ali Imran 110 ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Coba perhatikan nih dengan ayat tadi. Kalau orang munafik tadi, ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf. Tapi ayat ini orang mukmin diterangkan oleh Allah. Kuntum khaira ummatin. Ya, khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik atau sebaik-baik umat. Ya. Sebaik-baik umat itu yang bagaimana? Umat manusia nih. Ya, dilanjutkan ayat tadi. Ukhrijat linnas. Ya, dikeluarkan di tengah-tengah umat manusia ini. Ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalau kamu melaksanakan, mengajak umat manusia atau mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Jadi kalau kamu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah yang mungkar, kamu menjadi umat yang sebaik-baiknya di tengah-tengah manusia. Mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran menjadi umat yang sebaik-baiknya. Maka mafhum mukhalafahnya seperti orang munafik tadi. Ya, mengajak kepada kemungkaran, mencegah dari yang baik lah itu. Jadi sejelek-jelek manusia kan gitu. Sebaik-baik manusia yang mengajak kepada kebaikan, yang mencegah kemungkaran. Dan tentunya sejelek-jelek manusia yang mencegah kebaikan, mengajak kepada kemungkaran. Nah, sebaik-baik manusia tadi orang-orang mukmin, sejelek-jelek manusia orang munafik.
Ya, itu. Watanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, beriman kepada Allah. Maka sebaik-baik manusia itu orang yang beriman. Sejelek-jelek manusia itu orang munafik. Orang munafik. Mengapa tidak dikatakan orang kafir? Ya, hakikatnya orang munafik itu juga orang kafir. Tetapi kekafirannya dibungkus dengan bentuk wujud keimanan. Jadi kalau dilihat tuh blegernya, wujudnya itu orang beriman, tapi hatinya kafir. Maka yang disebut orang munafik itu pura-pura, imannya itu pura-pura. Nah, maka itulah yang paling dikatakan oleh Allah paling dihinakan, tempatnya neraka aja paling bawah. Kelanjutannya itu, walau amana ahlul kitab, lakana khairul lahum. Kalau orang-orang ahli kitab itu menjadi orang yang beriman. Orang ahli kitab itu yang telah diberi kitab sebelum Al-Quran, ya Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka menjadi orang yang beriman, mengimani kenabian Nabi Muhammad, mengimani Al-Quran, ya, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, ini lebih baik bagi mereka. Tapi kalau dia mengkufurinya, ya tidak baik orangnya. Sebenarnya dia aslinya itu orang yang beriman lebih dahulu, tapi dia mengkufuri. Nah, maka itu diterangkan oleh Allah, walau amana ahlul kitab lakana khairalahum. Nah, kalau dia beriman lebih baik. Nah, kalau orang ahli kitab itu apa? Ada yang beriman apa tidak? Ayat berikutnya menerangkan, minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Ya, dari mereka ada yang beriman, tapi kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka menjadi orang fasik. Yang beriman juga ada, tapi sedikit. Kebanyakan mereka fasik. Nah, oleh sebab itu, kita mengenal sifat-sifat kemunafikan bukan untuk mencari atau menuduh orang lain. Oh itu munafik, oh itu munafik. Bukan. Tapi dengan kita mengenali sifat kemunafikan itu, mari kita baca diri kita masing-masing. Adakah sifat kita? Kalau kita suka mencegah kebaikan, menyuruh orang berbuat jelek, atau mengajak orang, menghalang-halangi orang mau berbuat kebaikan untuk mentaati Allah, kita cegah, kita halangi, ya, malah untuk berbuat maksiat kita biarkan, kita dukung, kalau perlu kita dorong. Nah, sifat begitu tuh kata Allah tuh sifat munafik. Ya, sifat munafik itu sifat yang paling jelek. Karena kata Allah, sebaik-baik umat manusia ini yang mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka sejelek-jelek manusia yang mengajak kejelekan, mencegah kebaikan. Nah, itu dikatakan oleh Allah, yang mencegah kebaikan dan mengajak kemungkaran itu orang-orang munafik. Maka setelah kita mengenal, jangan sampai diri kita ada sifat kemunafikan semacam itu. Kalau kita mempunyai sifat semacam itu, segera diberantas dari diri kita masing-masing. Sebab itu sifat yang sangat membahayakan, yang akan menjatuhkan, menjelungupkan kita nanti ke neraka yang paling bawah. Mudah-mudahan dari uraian ini, bukan tidak mungkin kalau kita tidak hati-hati, ya, apa yang kita suarakan ini sebenarnya ada pada diri kita masing-masing. Tapi karena jarang kita mengoreksi diri, sukanya mengoreksi orang lain, nah seolah-olah yang tampak itu orang lain, itu loh orang munafik, itu orang punya sifat semacam ini. Diri kita sendiri seolah-olah bersih. Maka Quran itu diturunkan hakikatnya. Masing-masing sudah tertanam pada diri kita. Itu Quran diturunkan oleh Allah untuk sayanya masing-masing. Kalau sifat itu baik, kemudian ada pada saya yang diterangkan oleh Al-Quran itu, alhamdulillah kita teruskan. Karena itu baik. Tapi kalau sifat yang kita lakukan itu diterangkan oleh Al-Quran kok jelek, alhamdulillah kita mengerti kejelekan kita. Mulai sekarang yang jelek itu kita tinggalkan, kita bebaskan dari kejelekan. Nah itu namanya zadadhum imanan. Tambah imannya, diterangkan ayat Quran, bertambah imannya. Itu yang kita harapkan. Kemudian dia terjauh dari sifat kemunafikan dan kita menjadi orang yang paling baik yang dikatakan oleh Allah. Kalau kita beriman kepada Allah, kemudian mengajak orang berbuat baik, mencegah dari kemungkaran.
mudah-mudahan dipahami untuk manfaat kita semuanya. Terima kasih. Kami akan membacakan pertanyaan di line SMS. Namun untuk pertanyaan di line SMS ini yang kami bacakan di edisi yang terdahulu. Baik Ustadz, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama di SMS online terkait dengan zakat ini Ustadz. Bapak saya datang dari Ria yang ada di Semarang. Bapak saya apabila mengeluarkan zakat fitrah langsung diberikan sendiri kepada yang bersangkutan. Karena kalau diberikan kepada panitia yang ada di desa saya itu, berasnya hanya muter-muter di desa saya. Karena panitianya bisa dibilang masih bodoh dalam mengetahui hal tentang zakat. Jadi cuma tukeran beras saja. Pertanyaannya, apakah yang dilakukan oleh bapak saya itu benar atau tidak Ustadz? Mohon dijelaskan. Jadi zakat fitrah itu mestinya kalau siap menjadi panitia zakat tadi, ya paling tidak harus belajar dulu, jangan bodoh. Belajar zakat fitrah itu apa yang dinamakan zakat fitrah. Berapa kadar zakat fitrah setiap orang itu. Siapa yang berhak menerima, itu harus, dan kapan mengeluarkannya. Ya, itu harus dipahami, jadi jangan sampai panitia nggak paham, makanya berasnya muter-muter. Ya, dari sini berikan tanah pada si A mengeluarkan zakat, si B mengeluarkan zakat. Akhirnya beras si A nanti diberikan si B, diberikan si A, kan tukar-menukar ya. Mestinya harus tahu yang sudah mengeluarkan zakat, jangan diberi zakat, kalau dia tuh wajiban mengeluarkan zakat dan bisa kok diberi zakat. Maka kalau yang begitu itu, ya kalau Bapak mau mengetahui sasarannya, ya diberikan langsung boleh saja. Boleh, zakat fitrah diberikan langsung kepada yang berhak, boleh. Daripada tidak mempercayai kepada panitia tadi, akhirnya cuma semacam tukar-menukar saja. Dari sini tukarkan sana, sana tukar. Ini kan. Nah, boleh diserahkan langsung kalau memang mengetahui tadi. Ya, itu jawabannya. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami. Berikutnya datang dari Wati. Pertanyaan, semoga Ustadz selalu diberi kesehatan dan Amin. hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Mau tanya Ustadz, apa sholat tahajud itu syaratnya harus tidur terlebih dahulu? Oh tidak, salat tahajud syaratnya tidur dahulu itu tidak. Ya, memang sholat tahajud itu waktunya sudah larut malam. Nah biasanya sudah larut malam itu orang-orang sudah sama tidur kan, itu kan. Nah, nanti malam bangun. Nah, biasanya. Tapi tidur tidak menjadi syarat untuk melaksanakan sholat tahajud harus tidur dulu, tidak. Kalau memang dia sampai larut malam belum bisa tidur ya, atau belum tidur karena aktivitasnya, ya nanti sudah masuk waktu tahajud, sudah larut malam, boleh tahajud. Jadi tidur tidak merupakan syarat bagi orang yang akan mau melaksanakan sholat tahajud. Nah itu jawaban saya. Selamat yang ada di Semarang. Pertanyaannya yang pertama, kalau kita diberi salam, jawaban yang baik itu sepadan atau lebih dari itu. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang mukmin itu seperti apa Ustaz? Ya kalau jawaban yang baik, ya lebih baik kalau lebih gitu lah. Sepadan sudah baik, tapi lebih baik. Coba tolong dibaca ya. Surat An-Nisa ayat 86. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fakhayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu dihormati dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Ya. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ya, tidak. Kalau bisa yang lebih baik, paling tidak itu sepadan. Nah, tentang brosur tentang salam, di akad pagi sudah dikeluarkan nih brosur tentang salam. Jadi yang lebih baik misalnya ada orang mengucapkan salam pada kita, Assalamualaikum. Nah jawabnya yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah.
Ya paling tidak sepadan. Kalau dia menjawab assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam, itu ya sudah cukup. Tapi kalau ingin lebih baik, tambah lagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, gitu. Itu jawaban yang lebih baik. Paling tidak itu sepadan. Nah, itulah tentang itu. Nah, kemudian yang lebih orang mukmin ya. Ya, ciri-ciri orang Alhamdulillah, mukmin. tadi baru aja kita terangkan ciri orang mukmin antara lain tadi disebut dalam surat Al Imran ya, ayat 110 tadi ya. Antum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi kamu iman kepada Allah. Ya. Jadi suka cirinya orang mukmin adalah suka mengajak orang berbuat baik, mencegah berbuat jelek atau berbuat jahat. Diterangkan lagi dalam surat Al-Anfal ayat 2 sampai ayat 4 itu diterangkan malah ulaika humul mu'minuna haqqan. Surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 2 sampai dengan ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Ya, itu pertama. Ya, tidak orang mukmin itu kalau mendengar asma Allah disebut, gemetar hatinya. Ya, ada kontak lah, terasa. Jadi tidak kok biasa-biasa aja, karena orang mukmin itu yang paling dicintai nomor satu itu Allah. Nah, orang biasanya kalau yang menjadi cintaannya disebut namanya, kita mencintai seseorang, disebut namanya, itu langsung ada kontak hati kita. Terasa gitulah, getaran hatinya terasa. Lagi ini Allah yang dicintai itu Allah. Allah disebutlah ada getaran dalam hatinya. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Nah, tambah imannya karena ayat-ayat Quran tadi. Jadi kalau diterangkan ayat-ayat Quran, ya, walaupun itu mengenai dirinya, mungkin mengenai dirinya perbuatan jelek, diterangkan Quran, lah kok mengenai saya itu, tambah imannya karena, bertambah imannya karenanya, karena Quran tadi. Jadi perbuatan, misalnya kita suka menggunjing, suka menyebar fitnah, suka membuat berita bohong, suka ngerasani orang yang jelek-jelek, diterangkan Quran, ya, ngerasani orang jelek-jelek itu dikatakan Allah, dimakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Menyebar fitnah, membuat berita bohong, kata Allah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Bahayanya, risiko besar dosanya lebih besar daripada membunuh orang. Ya, akbaru minal qatl, lebih besar daripada pembunuhan. Nah, berarti setelah mendengar ayat Quran diterangkan begitu, kebiasaan kita suka ngerasani orang, suka menyebar fitnah, suka menjelek-jelekan orang lain. Kalau tambah imannya, berhenti dari tadi. Berhenti. Nah, berhenti terus berbuat yang baik sesuai dengan tujuan Al-Quran tadi. Di samping itu, bertawakal Allah. Ya, bertawakal, berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha. Ya, telah usaha kita tempuh melalui sunatullah yang berlaku, hasil apa tidak, memuaskan apa tidak, sudah tawakal Allah. Nah, maka bertawakalnya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Tawakal pada rezeki kita berusaha. Telah jalan mendapatkan rezeki kita tempuh sebagaimana sunatullah yang berlaku. Nah, walaupun kita semuanya menginginkan mendapat tentu yang banyak, ternyata dapatnya seberapa, ya sudah tawakal Allah. Terserah pada Allah akan memberi rezeki pada kita itu seberapa. Karena rezeki banyak juga dari Allah, rezeki sedikit juga dari Allah. Tapi kita sebagai manusia ikhtiar untuk berusaha mendapatkan rezeki itu. Setelah ikhtiarnya ditempuh, tawakalnya Allah. Itu ciri-ciri orang mukmin. Terus apa lagi? Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Ya, mendirikan sholat. Ya, terus? Dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ya, jadi diberikan rezeki,
Kalau mendapat rezeki dari Allah, sebagian kecil dari rezeki yang diberikan oleh Allah itu dinafkahkan, diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus? Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, jadi kalau kita rangkum dari atas tadi, orang yang beriman yang sebenar-benarnya itu apabila disebut nama Allah ada getaran dalam hatinya. Apabila diterangkan ayat-ayat Allah bertambah imannya, tambah baik kelakuannya, ya, surut dari perbuatan jahatnya. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Yang keempat, mendirikan sholat, tidak sekedar mengerjakan, mendirikan sholat. Sholat itu didirikan, ditegakkan. Karena sholat itu menjadi tiangnya agama. Ya, dan sholat itu menjadi pencegah dari fahsya dan mungkar, itu namanya mendirikan sholat. Maka orang yang mendirikan sholat, tentu dia akan berusaha maksimal mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Kalau dia mengerjakan salat tetapi perbuatan mungkar dan perbuatan keji dilakukan terus, lah itu namanya bukan mendirikan salat, itu hanya mengerjakan salat saja. Jadi kehendak ini mendirikan salat. Nah itu. Kemudian apabila mendapat rezeki dari Allah, sebagian kecil rezeki itu diinfakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kriteria itu terpenuhi, baru dikatakan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itu orang yang beriman yang sebenarnya. Dia akan mendapat derajat ketinggian di sisi Allah nanti. Itu antara lain. Dan lagi disebut dalam surat itu juga, nah ayat 74. Baca itu. Surat Al-Anfal ayat 74. Surat itu juga Al-Anfal menerangkan orang ayat mukmin. 74. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Ya, itu juga orang ikut hijrah itu orang muhajirin yang disebutkan dalam Al-Quran ini. Ketika Allah perintahkan Nabi dan orang-orang yang menjadi pengikutnya hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mengikuti. Juga orang-orang yang menolong, ya, kedatangan muhajirin tadi yang disebut kaum Ansor itu. Dia menolong saudaranya yang berhijrah tadi. Bahkan dia mengutamakan kepentingan dirinya sendiri daripada dia mengutamakan kepentingan saudaranya hijrah daripada kepentingan dirinya sendiri. Nah, orang semacam itu juga dikatakan oleh Allah, ya, ulaika humul mu'minuna haqqo. Itu orang yang imannya benar. Masih banyak ayat-ayat lagi yang menerangkan iman seperti dalam surat Al-Hujurat ayat 15 itu sedang beriman. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Itu kita berulang kali saya terangkan itu, ya. Iman pada Allah dan iman pada hari akhir, tidak ragu-ragu. Ya, tidak ragu-ragu. Untuk mewujudkan iman itu tidak ragu-ragu walaupun sudah terbayang risiko yang akan menimpa pada dirinya. Tidak ragu-ragu. Itu orang yang beriman yang sebenarnya. Kalau iman, tahu ini perintah Allah, tahu ini larangan Allah. Tapi kalau saya melaksanakan perintah ini, wah nanti akan dibenci tetangga saya, nanti diboikot tetangga saya. Kalau saya meninggalkan larangan ini, tidak punya teman karena tetangga-tetangga atau lingkungan saya sukanya begitu lah. Akan mengamalkan jadi ragu-ragu, itu tidak beriman. Imannya bukan iman yang sesungguh-sungguhnya itu. Kalau iman yang sungguh-sungguh, tidak ragu-ragu apapun yang akan dialami dalam mengamalkan keimanan tadi. Nah, masih banyaklah ayat-ayat yang lain. Ya, apalagi? Baik, berikutnya datang dari Nur Kholik yang ada di Getan Susukan. Mau bertanya, Ustadz, istri saya itu mau dikumpuli tapi saya harus bayar. Apakah saya berdosa jika saya memaksanya? Dan bagaimana saran Ustadz? Istri mau dikumpuli sama kok bayar itu, itu mesti ada sebab. Ya, sebabnya apa? Apa kamu tidak pernah memberi nafkah, gitu ya? Ya. Nah, tidak pernah memberi nafkah,
Lah istri merasa mendapat kesempatan, nah jadi mumpung dia butuh ya tak jalui nafkahnya gitu kan. Ya. Kalau tidak seperti itu, ya, kamu yang memberi nafkah, maka suami istri itu mempunyai kewajiban dan memberikan haknya. Apa yang menjadi kewajiban suami itu menjadi haknya istri. Apa yang menjadi kewajiban istri menjadi haknya suami. Kalau kewajiban dilaksanakan, ya kok bagi istri tidak melakukan kewajibannya, berarti itu menahan hak suami. Ya, kalau sudah namanya suami istri, mau ngajak kumpul harus bayar. Berarti kalau kamu nggak punya duit untuk bayar, arek kumpul nggak berani, tunda dulu nanti kan gitu kan. Nah, maka itulah, itu kalau ditinjau dari tuntunan agama, itu menunjukkan rumah tanggamu itu tidak harmonis. Tujuan pernikahan itu supaya menjalin kasih sayang, ya, antara suami dan istri, menjalin rasa cinta dan kasih sayang. Suami mencintai istri, menyayangi istri, istri juga mencintai, menyayangi suaminya. Maka kalau diajak kumpul oleh istrinya, sampai Nabi mengatakan, wong puasa saja, kalau puasa sunnah, suaminya ada di rumah, istri harus minta izin. Suaminya tidak membolehkan, tidak boleh puasa. Kalau puasa malah dosa dia. Mengapa? Suami kalau di rumah puasa sunnah harus minta izin. Sebab suami di rumah barangkali nanti akan mengajak tidur kamu bersama. Jadi sampai itu aja ibadah puasa itu dikalahkan untuk kepentingan suami. Karena menunjukkan bahwa melayani suami untuk itu tadi wajib hukumnya. Kalau puasa tadi sunnah, tidak puasa tidak dosa, kalau puasa dapat pahala. Tapi kalau melayani suami tadi, kalau tidak dilayani dosa, kalau melayani dapat pahala. Maka Nabi mengatakan, saya bacakan dalam satu hadisnya, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladhi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'um ra'atahu ila firashiha fata'ba anhu illa kana alladhi fi samai sakhiton 'alaiha hatta yardo anha. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim juz 2 halaman 1060, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Ini kata Rasulullah, demi Allah yang jiwaku di tangannya. Tidaklah seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, tetapi ia tidak mau menurutinya, kecuali yang di langit murka kepadanya, sehingga suaminya ridho kepadanya. Nah, jadi dimurkai yang di langit sampai suaminya ridho. Kita ngajak tidur aja kok tidak mau, ya. Apalagi tidak tidur suaminya nggak mau, kadang tidak tidur orang lain malah mau. Nah, itu wanita yang terlaknat itu, ya. Maka sebaiknya kalau memang itu suami istri, supaya tidak dilaknat Allah, ya, tidak dilaknat oleh para malaikat dan sebagainya, ya. Ya, jadi istri yang solihah lah. Istri yang solihah itu dilihat suaminya menyenangkan, ya. Diperintah diajak suaminya nurut selama perintahnya atau ajakannya tidak maksiat kepada Allah. Bila ditinggal pergi, suaminya menjaga kehormatan dirinya dan menjaga rumah tangga suaminya. Itu istri yang solihah, calon-calon surga, wanita-wanita calon surga, istri-istri calon surga yang begitu. Jadi jangan sampai diajak kumpul, karena kumpul itu sedekah dan dapat pahala itu. Ya, dapat pahala. Lah kok tidak mau, malah jaluk bayar. Ya. Nah, kalau tidak bayar, seolah-olah kok seperti menjual, barangnya itu menjual. Kalau suami nggak bisa bayar, kumpul. Nanti kalau orang lain yang bisa bayar, nah, maka tekanannya itu bayarannya, apa tekanannya itu ketaatannya pada Allah dan Rasulnya. Itu harus ya, maka samping itu suami juga harus mawas diri. Mengapa sampai istri kok seperti itu?
Apa memang istrinya tidak pernah diberi nafkah, mintanya hanya itu aja lah suaminya. Istrinya menolak mungkin juga untuk mendidik suaminya, jangan hanya minta itunya, tapi juga harus nafkah lahirnya harus diberi juga lah, mungkin gitu tuntutannya. Nah yang tahu secara pasti ya Anda berdua. Maka apalagi? Baik, berikutnya datang dari Wakiti yang ada di pendengar di Malaysia mau bertanya, Ustaz, saya makmum sholat subuh, saya tidak kunut tapi imam kunut. Apa saya juga angkat tangan? Ya tidak, kalau kamu tidak kunut ya tidak usah ikut. Imamnya biar kunut. Kalau memang kamu tidak kunut ya tidak usah ikut angkat tangan, tidak usah ikut ngamini doanya imam tadi, ya sudah imamnya kunut, kamu tidak usah kunut. Kalau memang kamu berkeyakinan tidak kunut, ya, tapi makmumnya bagaimana? Sah. Makmum imam yang kunut, kamu tidak kunut, insya Allah sah juga. Jadi tidak usah, tidak kunut ya tidak usah ikut ngamini, tidak usah ikut angkat tangan, biarkan saja imamnya kunut ya. Baik, berikutnya datang dari Eko dari Desa Suwatu, Kecamatan Gabus, Kabupaten Gerobokan. Mau tanya, saya baru ikut ngaji sebagai mustami di cabang MTA terdekat sekitar 26 km. Saya mantap sekali mengaji di MTA, tapi di kampung saya hanya sendirian. Karena itu mohon doanya Ustadz, supaya saya tetap istiqomah dan saya ikut sholat di masjid milik sebuah cabang pondok pesantren. Mereka mengira saya ikut jamaahnya mereka. Tetapi setelah mereka tahu saya ikut memilih ikut MTA, mereka seperti kurang setuju. Saya ikut sholat jamaah di masjidnya. Bagaimana saya menanggapi hal tersebut, Ustaz? Tidak usah ditanggapi. Ya. Masjid itu kalau pendirinya itu orang-orang yang bertakwa, tujuan masjid didirikan, itu masjid itu Baitullah. Ya, tapi karena itu Baitullah, maka siapapun yang orang Islam sholat di situ boleh. Golonganmu apa, pahamu apa, karena sholat ya silahkan. Boleh. Ya, tidak masalah. Nah perkara kamu bukan golongan mereka, kamu ikut ngaji di MTA, sholat kok sepertinya kurang setuju, kita nggak usah GR. Ya, nggak usah kurang setuju. Setuju atau tidak setuju, masuk aja masjid, itu rumah Allah. Kamu sholat untuk menghambakan diri pada Allah. Nah kecuali kalau kamu sholat di situ terus diusir, kamu orang MTA nggak boleh sholat di sini, nah itu berarti masjid itu dibuat bukan rumah Allah, bukan Baitullah, itu rumah golongan. Yang membuat itu golongannya. Nah, maka itu kalau memang yang membuat masjid itu tidak boleh kamu sholat di situ, atau yang mengurusi masjid nggak boleh sholat, ya tidak usah sholat di situ, cari masjid yang lain. Jadi kalau orang Islam itu sebetulnya tidak ada terkotak-kotak masjidnya yang membuat siapa, golongannya NU, apa Muhammadiyah, apa Al-Islam, apa sajalah. Ada partainya apa PKB, apa PKS, apa PBB, atau PDI sekalipun. Ya, pokoknya kalau itu dibuat masjid, itu untuk orang Islam. Maka orang Islam, partaimu apa, golonganmu apa, saudara mau masuk sholat, nggak perlu wigah-wigih, sholat itu aja. Mau sekarang di mal-mal aja tempat sholat kok, itu juga untuk orang Islam. Padahal yang punya itu padahal bukan orang Islam, itu membuat untuk menyediakan orang Islam yang mau sholat. Di stasiun-stasiun didirikan, di tempat itu airport didirikan, karena mengetahui bahwa mayoritas bangsa Indonesia itu beragama Islam. Maka di mana-mana dipersiapkan tempat ibadahnya orang Islam. Nah, kalau sampai di situ tidak boleh kita sholat di situ, lah malah perlu dipertanyakan masjid itu dibuat untuk apa dan untuk siapa. Kan itu kan. Nah, itu yang begitu itu, kalau memang itu bukan dibuat untuk orang Islam, ya kamu nggak usah sholat di situ. Sholat masjid yang lain kan banyak. Nah, itulah jawaban saya. Jadi tidak usah. Tapi kalau kamu tidak dilarang, ya tidak usah mengira-ira. Kok sepertinya tidak setuju. Ya, setuju apa tidak setuju, kalau kamu datang itu sholat, sholat aja lah.
Kalau kemudian kan diusir nggak sholat lah, baru setelah diusir besok lagi jangan di situ lagi kalau memang kamu diusir. Baik, demikian ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Penelpon yang pertama coba kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ibu siapa di mana? Ibu ini di Klaten. Iya, silahkan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Ibu. Iya, ini saya mau bertanya Ustaz. Saya itu baca hadis dari diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Nomornya 3113 dan Muslimnya ini 2727. Di sini meriwayatkan mengenai Fatimah, anak Rasul yang putra Rasul yang minta pembantu kepada Rasul waktu tanggalnya kepayahan. Dia waktu menumbuk gandum untuk kue itu ya. Di sini kan Rasul terus menjawab setelah minta pembantu kepada ayahnya ini untuk meringankan pekerjaannya, menjawab, maukah aku tunjukkan yang lebih baik bagi kalian berdua daripada seorang pembantu? Bila kalian berdua hendak berbaring di tempat tidur kalian, bertakbirlah 34 kali, bertahmidlah 33 kali, dan bertasbihlah 33 kali. Nah, untuk amal yang demikian ini, apakah juga bisa kita pakai sebagai tuntunan kita amalkan begitu Ustaz? Termasuk sahih atau enggak hadisnya? Ya. Demikian pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Insya Allah hadis itu sahih karena riwayat Bukhari kan. Jadi kalau itu kita amalkan boleh. Setiap kita akan tidur, membaca takbir Allahu Akbar itu tadi 34 kali. Kemudian membaca tahmid Alhamdulillah 33 kali. Ya, tasbih subhanallah 33 kali. Itu boleh diamalkan. Malah lagi sebelum itu ada lagi amalan mau tidur itu membaca itu Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi kedua tapak tangan kita kumpulkan gitu, terus dihembuskan di situ ya, baca tadi terus disapukan ke seluruh tubuh semaksimalnya. Nah, semaksimalnya disapukan ke seluruh tubuhnya sampai rata. Itu sampai 3 kali. Nah, itu nanti baca lagi Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas lagi, terus disapukan lagi di seluruh tubuh sampai 3 kali. Nah, itu mulai tidur. Nah, kalau tidur biasa Nabi miring ke kanan, kemudian tangan kanannya ditaruh di pipinya, pipi kanannya itu ditindailah gitu. Nah, jadi tidur sambil setelah itu membaca itu tadi lah, membaca terus baru tidur, membaca takbir, tahmid, tasbih, itu boleh dilakukan seperti itu. Tadi hadis-hadis sahih boleh dilakukan untuk kita semua ketika kita menjelang tidur atau akan tidur. Itu Ibu. Ya. Ada. Baik, demikian. Berikutnya kita menuju ke penelpon yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Aku ini Pak Slamet Pak dari Palembang. Iya, Pak Selamat, silahkan. Ya. Ini mumpung masuk ini bisa 3 poin pertanyaan saya Pak Ustadz. Ya, silakan, mari. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, yang pertama kemarin kajian kami ini yang dipimpin Pak Suyono. Ya. Itu menjelaskan bahwa nanti kalau kita mati itu yang dihisap lebih dahulu itu sholatnya Pak. Ya.
Nah, sedangkan kawan-kawan kami ini kalau buat masjid itu getol Pak, tapi nggak sholat. Yasinan itu getol Pak, tapi nggak sholat. Apakah itu nanti juga dihisab Pak? Ya. Yang kedua, bagaimana kalau orang yang sholat itu hanya Idul Adha dan Idul Fitri? Apakah nanti kalau beliau itu meninggal, saya juga berkewajiban untuk menyolatkan? Yang ketiga Pak Ustadz, ini agak ruwet Pak, karena ini sering menjadi polemik. Yang menjadi hangan-hangan saya ini namanya Islam dan Al-Quran itu kan sejak Nabi Pak. Nah, sedangkan kita ini masalah yasinan dan tahlil untuk orang mati, untuk orang meninggal ini kayaknya pemahaman kami ini baru-baru ini. Jadi gimana sih asal usulnya kok bisa sempal-menyempal begitu loh Pak. Makanya di sini saya ini sudah setengahnya sudah diboikot Pak. Karena satu desa, saya kan mendirikan kajian Pak. Ya. Itu satu desa, satu kampung saya ini nggak ada yang ikut Pak. Satu pun nggak ada yang ikut. Malah ada yang ikut ngaji itu orang jauh-jauh Pak. Sekali ngaji itu tetap hari Selasa itu ada orang 22 ibu dan bapak itu. Jadi kalau kampung saya, desa saya di sini, di Palembang ini nggak ada yang ikut. Itu loh Pak. Jadi di sini tolong jelaskan Pak Ustadz. Sebelumnya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Slamet ya. Pak Slamet. Ya, mudah-mudahan tetap di jalan yang menyelamatkan lah. Sesuai dengan namanya selamat, mudah-mudahan tetap selamat. Walaupun satu kampung ada temannya, mungkin malah dibekot oleh temannya, tapi dibekot dalam keselamatan dipertahankanlah insya Allah. Jadi pertanyaan Bapak ini betul yang diterangkan Pak Yono sebagai pembinanya di sana itu dasarkan hadis Nabi. Nabi kita mengatakan awalu ma yuhassabu bihil abdu as-shalah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Besok itu manusia pertama kali bangkit dari kubur itu yang ditanyakan sholat. Yang dihisab, diperhitungkan oleh Allah itu sholat. Kalau sholatnya baik, semua amalnya baik. Kalau sholatnya tidak baik, ya semua amalnya rusak, tidak baik. Sholat yang baik itu di samping sholatnya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, karena Rasulullah mengatakan dalam satu sabdanya, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Jadi maksudnya kita sholat itu tidak boleh sekarepe dhewe, sekehendak sendiri, tapi menirukan bagaimana sholatnya Nabi, lah itu diikut. Memang ya orang yang kadang-kala itu dibacakan hadis itu masih ada yang membantah. Shollu kama ra'aitumuni sholli. Sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat. Itu ada yang membantah, apa Nabi pernah sholat di sini, nah gitu lah. Itu kita membantah, sebenarnya menampakkan kebodohannya. Ya dah. Apa Nabi pernah sholat di sini? Wong kita hidup ya udah zamannya bukan zaman Nabi. Nabi udah 15 abad yang lalu. Kok masih suruh mengikuti Nabi? Nah, sebelum Nabi wafat sudah meninggalkan, mewariskan yang dikatakan oleh Rasulullah taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma masaktum bihima. Kitabullah wa sunnatan Nabi itu warisan Nabi. Jadi Nabi sebelum meninggal sudah mewariskan pada kita Al-Quran. Kitabullah itu maksudnya Quran. Sunnah Nabi maksudnya perilaku Nabi, termasuk sholat tadi. Kalau kita sholat suruh mengikuti seperti kalau kita melihat sholat, bagaimana kita belajar dalam hadis Nabi bagaimana sholat, kalau takbiratul ihram bagaimana, sujud bagaimana, rukuk bagaimana, rekaatnya bagaimana, subuh, duhur, asar, itu rekaatnya berapa, itu ikuti Nabi. Nah, maka itu belajar. Kalau tidak mau ngaji ya tidak tahu. Sholat cara Nabi ya tidak tahu. Ya, apalagi itu tadi mendirikan masjid. Nah, masjid itu untuk sholat. Lah kalau mendirikan masjid sendiri tidak untuk sholat, yang mendirikan masjid malah tidak sholat, buat apa? Ya kan? Nah, gawe masjid tidak sholat. Yasinan untuk orang mati sregep, tapi sholat tidak. Nah, itu kan aneh kan? Nah, itu bukan ajaran Islam. Islam itu tiangnya adalah sholat.
Nabi kita mengatakan, as-sholatu imaduddin, faman tarokaha faqad tarokad-din. Ya, wa man aqamaha faqad aqamad-din. Tiangnya agama Islam itu sholat. Siapa meninggalkan sholat berarti dia meninggalkan agamanya. Siapa mendirikan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Sekalipun dia rajin membaca surat Yasin, rajin memintakan ampun orang yang meninggal atau mengirimkan pahala, ya. Kemudian tidak sholat dia, dia sendiri aja tidak sholat itu sudah dosanya besar kok malah ya memintakan ampun orang yang sudah mati, itu kan aneh kan. Nah, maka itu orang yang semacam itu walaupun pinter baca Quran, pinter baca Yasin, ya, pinter baca itu tadi mendoakan orang mati, tapi dia kalau dia tidak sholat dia bukan orang Islam. Ya, karena dia meninggalkan sholat, kata Nabi tadi dia tidak orang Islam, jadi kafir. Di dalam hadis yang lain menerangkan yang membedakan Islam dan kafirnya seseorang adalah sholat. Kalau dia orang sholat ya Islam, kalau dia orang tidak sholat ya kafir. Nah, itu. Maka dari itu anehnya di negeri kita itu seperti itu. Di saudara tadi sudah sholat, sudah puasa, mungkin tidak mau diajak yasinan untuk orang mati, tidak mau diajak tahlilan untuk orang mati, dibekot malah, dibekot tetangganya. Tapi sekalipun dia tidak sholat, kalau diajak yasinan orang mati, mau tahlilan orang mati, malah tidak apa-apa. Aneh kan? Nah, sehingga sebetulnya harusnya malah orang-orang yang tidak sholat itu, ya, kadang-kadang kita diributkan hanya masalah tidak mau ya yasinan untuk orang mati. Dia ngaku Islam, tidak sholat malah tidak diributkan. Tapi tidak sholat kalau dia mau ajak yasinan untuk orang mati, ya malah dirukuni, diapi. Walaupun sholat, tidak mau diajak begitu, ya dimusuhi. Nah, sebetulnya Islam itu apakah? Ya, Islam itu mestinya kan sholat. Yang ditanyakan oleh Allah besok pertama kali sholat. Maka kalau saya rusak, semuanya rusak. Nah kalau tidak sholat, ya malah tidak ditanya oleh Allah. Langsung masuk neraka nanti. Kalau orang tidak sholat. Lah kok tahu kalau langsung masuk neraka? Lah dikatakan Nabi, tidak sholat itu orang kafir. Sedang Allah membuat neraka itu uiddat lil kafirin. Disiapkan oleh Allah untuk orang-orang kafir. Maka kalau tidak sholat langsung masuk neraka nanti. Ya sekarang kalau orang yang sholatnya hanya Idul Adha dan Idul Fitri, kalau mati disolatkan apa tidak? Tidak usah disolatkan itu. Itu bukan orang Islam. Ya, yang dimaksud tiangnya agama Islam sholat itu 5 waktu itu. Kalau Idul Fitri, Idul Adha tidak sholat malah nggak apa-apa, nggak dosa kamu tidak sholat. Tetapi kalau sholat 5 waktu ditinggalkan, dosa, yaitu bukan orang Islam. Ya, bukan orang Islam. Kalau orang Islam wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Kalau kamu meninggalkan sholat berarti kamu meninggalkan Islam. Kamu meninggalkan Islam berarti kafir. Kalau kafirnya mati tidak usah disolatkan. Sudah terjawab semua toh 3 tadi? Ya, yang ketiga terkait dengan asal usul Yasin tahlil. Itu asal usulnya itu saya sendiri nggak tahu ya. Tahu-tahu sudah begitu itu sampai sekarang. Ya. Saya dulu ya pelaku semacam itu. Terus terang aja kalau saya mengikuti semacam itu dulu hanya ikut-ikut mbah-mbah saya dulu. Bapak saya pun dulu begitu. Saya sejak kecil sudah didewasakan, hidup di tengah-tengah keluarga Islam, yang dilakukan oleh bapak saya dulu ya begitu. Maka saya taklid mengikuti bapak-bapak saya dulu. Setelah saya ngaji dengan betul, ngaji dalam arti memahami Quran, wahai sunnah Nabi, memang itu tidak kami temukan. Karena tidak saya temukan, sedang Allah mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Di dalam surat Bani Israil ayat 36. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang mafhumnya kamu jangan melakukan suatu perbuatan, terutama ibadah ini ya. Mengapa saya katakan ibadah? Sebab kalau urusan dunia Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau urusan dunia kamu lebih tahu tentang duniamu. Tapi urusan ibadah jangan kamu melakukan kalau kamu belum tahu ilmunya.
Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basoro, penglihatan, wal af'idata, dan hati nanti akan dimintai pertanggungan jawab di hadapan Allah nanti. Pendengarannya ditanya, kamu mendengar keterangan siapa kamu melakukan seperti itu? Penglihatannya, kamu melihat prakteknya siapa kamu melakukan seperti itu? Hatinya, memahami pelajaran, memahami ajaran siapa kamu melakukan seperti itu. Lah karena kami belum menemukan ajaran itu dari Allah, dari Rasulullah yang dijadikan oleh Allah sebagai suri teladan yang baik itu Allah, Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Jadi orang yang mengharapkan balasan dari Allah, ingin ridhonya Allah, ingin dapat rahmatnya dari Allah, supaya menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh suri teladan yang baik. Nah, karena kami tidak menemukan dalil yang melaksanakan seperti itu, maka saya berhenti tidak melakukan seperti itu. Dulu melakukan juga seperti itu. Nanti kalau sudah kami temukan atau sudah ada yang menunjukkan bahwa ada dalilnya, lah kita lakukan lagi. Masalah. Tapi kami tidak menyalahkan, tidak melarang. Orang yang masih suka melakukan seperti itu, lakukanlah. Ya. Saya tidak melakukannya bukan benci, karena saya belum tahu ilmunya. Nah, antara yang masih suka begitu, untuk orang-orang mati tadi, dengan yang tidak, sesama muslim, kamu muslim, saya muslim, itu saudara kami. Nah, kalau suka seperti itu, tapi tidak mau melaksanakan sholat, berarti bukan orang muslim, bukan saudara kami. Walaupun bukan saudara kami, bukan berarti saya harus melarang, karena Allah juga mengatakan, terhadap orang-orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Bagimu amalmu, agamamu, yakinnya ke situ, ya dah, bagiku agamaku. Antara kamu dan aku keyakinan agama ini tidak boleh saling ganggu-mengganggu. Dah silahkan nanti Allah yang akan menilainya. Adapun kita sesama muslim berbeda paham, berbeda pendapat, berbeda pemahaman dalam masalah itu, sudah lana amaluna walakum amalukum. Bagiku amalku, bagimu amalmu. Antara amalku dan amalmu bukan kamu menilai saya tidak menilai kamu, tapi serahkan pada Allah. Siapa yang diterima oleh Allah, yang benar menurut pandangan Allah nanti siapa. Karena Allah sudah mengajarkan juga kepada kita di dalam hidup di dunia ini supaya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadah nusukku, ya, wa mahyaya, aktivitas hidupku, wa mamati, sampai mati hanya lillahi rabbil alamin. Tidak perlu kecil hati dinilai oleh manusia jelek, atau tidak perlu besar hati dinilai manusia baik. Sebab penilaian manusia tidak menjadi penentu penilaian Allah. Kalaupun manusia menilai baik, kalau Allah menilai jelek ya jelek. Terutama orang yang tidak sholat itu jelas dinilai oleh Allah jelek gitu. Walaupun suka membuat masjid, karena ada hadis Nabi memang siapa membuatkan masjid, ya di dunia ini nanti akan dibuatkan rumah di surga. Ya, tapi jangan hanya membuat masjid saja terus tidak mau sholat. Ya, kalau orang kafir buat masjid ya untuk apa? Orang kafir itu amalannya kata Allah seperti fata morgana. Ya, tidak ada apa-apanya. Hanya walaupun dia berbuat baik tidak mendapat pahala dari Allah. Tidak dapat pahala. Ya, maka itulah apa yang Bapak tanyakan ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman, kesabaran menghadapi orang-orang semacam itu. Buka pengajian, mereka ikut silahkan ikut. Tidak ikut tidak usah dipaksa, karena dalam Islam tidak boleh memaksa orang harus mengikuti agama Islam, itu enggak ada. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Saya tahu tentang agama Islam, sedikit kita sebarkan. Yang tidak mau ya silahkan, tidak usah mengganggu. Yang mau mari bersama-sama kita ngaji. Kita tahu, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga bergaul ini di dunia ini dengan paham apapun, dengan agama apapun tetap bisa berdampingan dengan baik tanpa kita bercekcok hanya masalah paham. Nah, terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, berikutnya masih kami beri kesempatan untuk Anda di line telepon 02716617749
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Puji di Kalimantan Tengah ini Ustaz. Baik, Oh ya, silakan. mari di Kalimantan Tengah ya. Iya. Nyari apa ya Assalamualaikum kita? Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini alhamdulillah untuk yang ketiga kalinya saya bisa nyambung dengan Ustaz di acara on air malam Jumat. Iya, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada Ustaz, terutama mengenai tausiah Ustaz yang selalu terngiang di dalam hati dan telinga saya di saat-saat tertentu, Pak Ustaz. Dan saya sangat merasakan sekali itu di saat sholat. Itu kadang-kadang juga agak merasa mengganggu itu. Gimana ya, Ustaz? Maksudnya Menurut sholat? saya mengenai kebaikan-kebaikan yang Ustaz sampaikan itu kadang-kadang teringat di telinga saya. Di dalam sholat itu harus gini, harus begitu, yang harus mengikuti itu seperti melihat Nabi sholat itu harus gini. Nah, itu sering teringat di dalam sholat itu hukumnya gimana gitu dalam. Terus yang kedua mengenai akad pagi, Ustaz. Iya. Untuk akad pagi memang saya nggak, selama mendengarkan ini nggak pernah saya ketinggalan, dan alhamdulillah saya selalu bisa mengikuti walaupun hanya dari jauh dari radio. Dan sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Ustadz adalah bahwa sepanjang diadakannya akad pagi itu selalu Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino yang menjadi narasumber utama. Nah, saya mikirnya tuh sepanjang atau selama ini belum ada regenerasi untuk kajian ahad pagi khususnya NTA. Karena saya mikirnya takutnya nanti orang awam seperti saya ini nanti malah mikirnya kayak jadi umat Katolik yang mempunyai pucuk pimpinan tertinggi gitu, kayak keuskupan gitu, apa namanya, Paulus atau semacamnya gitu, Ustaz. Itu mungkin hanya yang saya rasakan selama ini juga. bukan saya maksud untuk mengkritik atau untuk merubah atau gimana ya, pokoknya itu ungkap perasaan saya gitu loh, Ustaz. Ya. Takut saya umat yang seperti saya yang awam ini punya berpikiran pucuk pimpinan tertinggi kayak umat Katolik gitu loh. Baik, demikian Bapak. Iya, mungkin itu untuk sementara yang saya sampaikan, Ustaz. Saya mohon maaf apabila apa yang saya ungkapkan tadi kurang berkenan di hati Ustadz yang menjadi idola saya. Baik. Itu saya sekali lagi mohon maaf Pak Ustadz. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak ya, kalau di dalam sholat misalnya sering teringat apa yang saya terangkan, ya, sholat tuh suruh melihat seperti kalau Nabi sholat. Itu malah bagus, no? Kalau sholat misalnya kita akan ingat Nabi sholat bagaimana. Baru mau takbiratul ihram terus sudah ingat, oh Nabi kalau sholat bagaimana. Mau rukuk, mau sujud, ingat apa yang diterangkan oleh dalam hadis itu, suruh melihat kalau Nabi sholat, rukuknya bagaimana lah. Kalau selalu teringat itu kan malah berarti di dalam pelaksanaannya sholat tidak akan menyimpang dari apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Sujudnya, rukuknya, sampai duduknya, itu kan selalu mengikuti malah. Berarti itu mengingat-ingat pelajaran. Dan untuk dipraktekkan di dalam sholat, sedang itu diingat juga di dalam sholat. Tidak masalah itu. Nah kalau yang diingat malah di luar sholat,
Apa itu? Pekerjaan sholat, ngerjakan sholat, ingat-ingat, yang diingat malah bukan tentang sholat. Nah, itu ya segera. Apa batal sholatnya? Tidak, ya kalau sudah mengingat yang lain segera dikembalikan kepada sholat. Kalau kita melakukan sholat, yang diingat tentang pelajaran sholat, itu malah pas itu. Jadi kalau mau sholat, berdiri, mau rukuk lah, mesti ingat dulu. Rukuk bagaimana? Oh, kalau rukuk menurut tuntunan Nabi, angkat tangan dulu, baru rukuk, itu kan. Terus mau i'tidal, ingat Nabi nuntuni kalau i'tidal, ya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu yang dibaca dan mengangkat tangan. Nah, kan malah bagus itu kalau yang diingat pelajaran sholat, berarti pelaksanaan sholat bisa pas seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kalau sedang sholat malah mengingat-ingat bukan yang sholat, yang diingat-ingat malah yang lain-lain, ya itu segera dikembalikan kepada pekerjaan sholat. Saya rasa tidak masalah itu. Kemudian yang kedua, mengapa kalau pagi kok yang mengisi narasumber kok saya terus, tak terus, apa ndak ada? Guru-guru banyak sekali. Kita tuh punya guru daerah berapa Mas Tuki banyaknya? Nah, banyak. Nah, ratusan kan ya? Ya. Ratusan itu mereka ada mengajar di mana-mana. Ya, hampir 700 lebih, Nah, hampir 1000-an mungkin. Ya, hampir 700-an guru-guru daerah yang kita kirim ke seluruh wilayah Indonesia ini. Ya, ke Pontianak, ke Kalimantan Tengah termasuk saudara sudah ikut belum di Palangkaraya itu ada. NTA di sana, ya di Banjarbaru ada, di Pontianak ada, yaitu NTA di sana kita kirim. Kemudian ada lagi yang ke Sumatera, ke Aceh, Medan, Binjai, ke timur, Lombok, Bali, ya ada semua itu. Jadi itu kita kirim. Jadi guru-guru yang mengajar itu ada dalam. Terus yang diangkat pagi kok tidak diganti-ganti kok selalu start terus, nanti khawatir seperti apa tadi? Paulus. Ya seperti Paus mempunyai pimpinan satu, nah, itu karena umat Islam sudah kebacut ya, kebacut. Padahal mestinya kalau Bapak mengenal Islam, yang mempunyai pimpinan satu itu mestinya harusnya Islam. Ya dah? Islam itu harus satu, pimpinannya satu mestinya. Maka itu sering saya katakan juga di akad pagi, umat Islam sekarang itu tidak punya pimpinan. Ya dah? Adanya pimpinan partai, pimpinan golongan, pimpinan umat Islam nggak ada sekarang. Nah, padahal mestinya pimpinan umat Islam itu mestinya ada. Nah, sekarang ya yang punya pimpinan satu, pimpinan seluruh dunia bisa malah Katolik punya pimpinan, Paus itu namanya. Padahal umat Islam harusnya punya. Nah, ini baru ada pengajian yang memimpin, yang mengisi sebagai narasumber satu orang aja malah khawatir seperti Katolik, itu keliru cara berpikirmu itu. Ya, perkara narasumber itu siapapun silahkan. Yang penting sebagai narasumber yang disuarakan dalam pengajian itu apa? Narasumber itu apa? Ada sumbernya dari Islam, apa ngawur sumbernya itu? Nah, itu yang perlu dikritisi itu. Kalau memang sumbernya dari Islam, walaupun narasumbernya satu, tapi yang dikeluarkan ya Quran, Sunnah, dan dicek betul, sudah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, perkara itu pimpinannya umat Islam, pimpinannya MTA satu, memang pimpinan itu harusnya satu. Ya, dah? Pimpinan itu harus satu. Dan nanti apa? Tidak ada kaderisasi lah. Nanti kalau mati, nggak ada. Mati insya Allah memunculkan gantinya nanti. Itu pimpinan itu satu. Presiden, negara presidennya ya satu. Ya. Presidennya loro kacau malah. Ini dah. Dan itu sebenarnya fitrah manusia seperti itu. Ya, manusia itu pemimpin. Ya sudah dahulu itu sebenarnya umat Islam itu pimpinannya satu. Tapi karena makin jauh dari masa kenabian, masa kekhalifahan, akhirnya umat Islam itu sekarang kehilangan pemimpin. Kehilangan pemimpin, nggak ada pimpinan umat Islam, nggak ada. Pimpinannya pimpinan partai, ya, ada pimpinan golongan. Pimpinan umat Islam itu nggak ada. Ya, beda dengan Katolik tadi, malah punya pimpinan umat Katolik, ada Paus di sana. Nah, malah kalau umat Islam punya pimpinan itu malah kaget kan, khawatir nanti seperti
Seharusnya kita bukan seperti paus, bukan. Memang aslinya umat Islam itu pimpinannya satu. Coba kita pikir, zaman Rasulullah SAW, beliau sebagai pemimpin umat Islam. Beliau wafat, gantinya Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, itu pimpinan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar As-Siddiq wafat, gantinya Umar bin Khattab. Ini pemimpin umat Islam. Amirul, maka dikatakan Amirul Mukminin. Amirnya orang mukmin, pemimpinnya orang mukmin. Umar bin Khattab wafat, gantinya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan wafat, gantinya Ali bin Abi Thalib. Nah, terus makin jauh dari masa kenabian, secara tidak disadari pelan-pelan ya pemimpin-pemimpin itu makin hilang, makin hilang. Nah, sekarang tidak punya pemimpin. Karena tidak punya pemimpin ya seperti ini. Malah terjadi sesama muslim, kadang-kala terjadi cekcok, terjadi bentrok. Kalau umat punya pimpinannya satu, nggak akan terjadi bentrok. Ya. Sama-sama muslim, Nabi kita itu mengatakan haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya, sama muslim itu. Ya. Al-muslimu lil muslimi kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Maka haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Darahnya haram, orang Islam sama orang kok perang, darahnya haram. Orang Islam sama orang Islam kok merendahkan, menghina, menjatuhkan, itu haram. Hartanya juga haram. Tetapi karena sekarang pimpinan tidak ada, nah sekarang terjadi sering antar golongan. Ya. Itu ya Islam, itu bukan golonganku. Ya. Sampai tadi ada pertanyaan, karena bukan golongannya, sholat di masjidnya aja, nah, itu nggak suka. Itu. Memang malah ada satu masjid dipakai sholat oleh orang Islam yang bukan golongannya, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah itu semuanya itu kan sudah bukan mementingkan Islamnya lagi, tapi sekarang lebih menonjol golongannya. Golongannya. Padahal kalau kita kaji Al-Quran, orang yang membangga-banggakan golongannya, ya, apa yang ada pada golongannya dibangga-banggakan, merasa bangga, sudah tidak bangga dengan Islamnya, bahaya itu. Bisa kita menjadi syirik. Coba tolong dibuka. Al-Mu'minun maksudnya. Al-Mu'minun. Ya. Al-Arum juga ada, Al-Mu'minun juga ada. Itu ya. Wala takunu minal musyrikin, ya. Minal ladina faraqu dinahum wakanu syi'an. Surat Arum nomor surat 30. Surat ayat 31 dan 32. Nah, ini tolong diperhatikan. Surat Ar-Rum 31 dan 32. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Nah, ini perhatikan. Jangan kamu termasuk orang-orang musyrik, orang yang mempersekutukan Allah. Terus diterangkan pada kelanjutan itu, siapa orang musyrik itu? Ya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Nah, gitu. Siapa orang musyrik itu? Bukan orang yang menyembah berhala, bukan orang yang menyembah kuburan, bukan orang yang menyembah gunung. Bukan itu saja, itu juga termasuk musyrik. Tapi bukan itu saja, termasuk orang yang memecah belah agama Allah yang satu ini menjadi bergolong-golong. Tiap golongan merasa bangga dengan golongannya, itu termasuk musyrik. Maka walaupun sesama Islam, tapi bukan golongan saya, itu saya anggap bukan saudara saya, karena beda golongan. Malah ada yang mengatakan satu golongan merasa dirinya sendiri yang Islam, selain golongan dia kafir. Itu ada sampai begitu. Ya, orang Islam itu, padahal Nabi mengatakan yang membedakan Islam dan kafir itu sholat. Kalau dia sholat, Islam, golongannya apapun. Kalau tidak sholat, kafir. Ya. Nah, sekarang tidak. Karena bukan golongan saya, sekalipun dia sholat, tapi bukan golongan saya, itu kafir. Yang Islam itu hanya golongan saya saja. Muncul begitu itu sekarang. Nah itu termasuk syirik. Asobiyah, musyrik. Ya.
mengkultuskan atau fanatisme terhadap golongannya. Maka dengan golongan yang ada merasa bangga. Sudah tidak bangga lagi dengan Islamnya. Sedang Allah mengatakan, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Sungguhnya agama Allah ini, agama Islam itu agama yang satu. Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kamu kepadaku. Sehingga agama Islam itu agama yang satu, maka umat Islam itu umat yang satu. Perkara bergolong-golong boleh saja, tapi jangan bangga dengan golonganmu, terus menjelek-jelekkan golongan lain yang bukan golongannya. Allah mengatakan, la yaskhar qaumun min qaumin asya yakunu khairam minhum. Ya, jangan satu golongan memperolok golongan lain. Jadi bergolong-golong itu boleh, tapi jangan golongan satu mengolok golongan yang lain. Ya, karena bisa jadi golongan yang diolok-olok itu malah golongan yang baik. Itu dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ya. 13. Nah, ya sarqaum min qaumin. Ya, ayat 11. Ya. Asa ayakunu khairam minhum. Ya, ayat 11 surat Al-Hujurat. Itu coba dibaca aja. Jadi yang begitu harus diperhatikan. Jadi umat Islam itu walaupun golonganmu apa, Islam satu. Jangan sampai karena bukan golonganku menghilangkan golongan Islam itu seolah dihilangkan. Ya. Padahal golonganmu apa? Golonganmu A, golonganmu B, golongan C. Tapi Islam, ya tetap satu kamu Islam. Maka A, B, C, D semua Islam, jangan olok-olok satu dengan yang lain. Surat Al-Hujurat nomor 149 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Nah, itu aja. Jadi ya jadi satu kaum, satu kelompok, tuh golongan itu jangan diolok-olok. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah lebih baik daripada yang mengolok-olok. Ya, maka kalau di NTN saya tekankan dalam menekankan ini, orang yang suka ngolok-olok itulah kalau dilihat dari Al-Quran, itu orang yang jelek. Maka titiannya orang yang jelek itu kalau suka ngelek-elek orang lain. Golongan kok suka ngelek-elek golongan lain itu golongan yang jelek. Bisa jadi karena Allah mengatakan yang diolok-olok itu lebih baik kok. Jeleknya di mana yang ngolok? Ya jelas jelek, dia melanggar larangan Allah. Allah melarang untuk mengolok-olok, mereka mengolok-olok, berarti kan jelek kan? Ya melanggar larangan Allah itu yang jelek. Nah karena itu, mengapa bisa terjadi mengolok-olok itu ya Islam ini? Ya Islam kok diolok-olok? Karena beda golongan. Ini karena tidak ada pimpinan. Pimpinannya adanya pimpinan golongan A, pimpinan golongan B beda. Tidak ketemu. Maka umat Islam sebetulnya ada pimpinan harusnya. Tapi kalau pimpinan golongan, apa tidak boleh golongan boleh. Tapi jangan sampai menghilangkan kemuliaan Islamnya. Jangan sampai munculnya golongan, terus menjadi sekat seolah-olah golongan saya sendiri yang paling baik. Ya, lainnya golongan saya itu tidak baik. Apalagi sampai mengatakan lain golongan saya sesat, lainnya golongan saya kafir. Ya, yang masuk surga nanti hanya golongan saya saja. Nah, itu kan sudah menyalahi aturan Allah. Sehingga kamu kalau termasuk terjebak ke situ jadi orang musyrik. Orang musyrik itu dosa yang besar, dosa yang tidak diampuni oleh Allah, dosa yang bisa menghapuskan pahala-pahala kebaikan. Maka kita hindari saudara kita sesama muslim golongannya apapun, kalau dia orang muslim saudara kita. Jangan kita masuk suatu golongan, malah menjadi golongan yang selalu bertikai, itu kena azab oleh Allah. Ya, daripada surat Al-An'am 65 itu. Salah satu bentuk siksa atau azab Allah antara lain, kalau kita masuk kepada suatu kelompok atau suatu golongan yang selalu bertikai, melakukan keganasannya satu dengan yang lain, itu kita kena azab. Surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 65.
Qul huwal qadiru ala ayyab'asa 'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Undur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab padamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan pada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Ada notnya di situ mungkin. Notnya, azab yang datang dari atas seperti hujan batu, sambaran petir, dan lain-lain. Yang datang dari bawah seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Nah, kan? Allah qul huwal qadiru ala ayyab as'alaikum adzabam min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'da ba'din. Ya. Maka tadi dalam ayat tadi, dalam surat Ar-Rum tadi, wala takunu minal musyrikin minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an. Nah, ini. Jadi di situ diterangkan Allah mengirim azab itu ada 3 macam. Dari atas misalnya sambaran petir, hujan batu, ada dari bawah misalnya tanah longsor, banjir, bencana yang lain itulah. Atau ini yang kadang-kadang tidak dirasakan. Yang nomor 3 ini yang memasukkan kamu kepada satu golongan yang selalu bertikai dengan golongan yang lain. Satu golongan dengan golongan yang lain ingin selalu merasakan keganasannya. Itu masuk. Maka kalau kita suka bertempur atau berkelahi sesama muslim, walaupun beda golongan tapi sama-sama muslim, kita hidup dalam azab, kena azab Allah. Tapi kadang-kala kena azab Allah merasa puas kalau bisa ngolok-olok golongan lain, apalagi bisa membunuh golongan lain. Itu seolah-olah merasa puas, padahal diancam masuk neraka. Kalau sampai orang Islam sama orang Islam perang, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Kata Nabi, al-qatil wal maktul finnar. Ya, sibabul muslim fusukun, wa qitaluhu kufrun. Nah, jadi itu harus diperhatikan. Maka kalau tidak ngaji nggak ngerti itu hadis-hadis Nabi itu. Jadi menghina saudara sama muslim itu kefasikan. Tetapi berperang adalah satu kekafiran. Maka kalau kamu perang sama orang muslim hanya beda golongan. Mengapa kamu membela golongan, tidak membela Islamnya? Kalau kita membela Islam, sesama muslim perang itu haram. Haramun damuhu. Darahnya haram. Maka kalau sampai mati, al-qatil wal maktul finnar. Ya, yang membunuh maupun yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka saya tahu. Tapi mengapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi menerangkan karena perang. Yang membunuh tadi niatnya pun juga ingin membunuh lawannya. Saudaranya tadi sesama muslim. Masing-masing sama mempunyai niat untuk membunuh. Nah, kebetulan dia yang kalah, maka dia yang dibunuh. Tapi niatnya juga ingin membunuh. Sedang Allah memberi balasan sesuai dengan niatnya. Maka yang membunuh, yang dibunuh semua masuk neraka. Na'udzubillah. Maka semaksimalnya kita hindari. Jangan sampai terjadi permusuhan sesama muslim. Olok-olok sesama golongan muslim. Bisa jadi yang diolok-olok itu malah lebih baik. Maka saya katakan, orang yang suka mengolok-olok sesama muslim, golongan yang lain itu yang jelek. Nah, mudah-mudahan paham Bapak-Bapak ini. Jadi adanya pimpinan, kalau umat Islam punya pimpinan, terus jangan kita alihkan seperti paus, justru mestinya kita kehilangan kalau tidak punya pemimpin, jadinya seperti itu. Ada pimpinan golongan sampai terseret, ya, meninggalkan aturan Islam untuk mempertahankan golongannya, kadang-kadang tidak terasa. Padahal Islam sudah melarang, darahnya haram, kehormatannya haram. Orang Islam menginjak-injak kehormatan orang Islam lainnya itu haram. Wong kalau tahu cacatnya saudara sama muslim itu, kata Nabi suruh nutup kok. Nabi mengatakan man satara musliman satarallah fid dunya wal akhirah. Siapa menutup aibnya saudaranya sesama muslim,
Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Yang begini itu sudah tidak diperhatikan. Walaupun kadang-kadang mengatakan ya, mengikuti Quran dan sunnah, tapi itu sunnah Nabi sudah tidak diperhatikan. Apalagi zaman ini mau pemilu ini, kita dengar nanti banyak memperolok-olok ini, memperolok itu, padahal sama-sama muslim. Ya, kalau memang saya akan meraih suatu jabatan, kenapa harus memperolok-olok orang lain? Kok tidak fastabikul khairat saja? Tidak harus tahu aibnya orang lain dielek-elek supaya tidak memilih dia. Nah, itu kalau menurut tuntunan Islam dosa. Nah, terus kalau tahu aibnya saudaranya gimana? Ditutup. Ditutup bukan berarti dilindungi. Yang berbuat tidak baik tadi jangan disebarluaskan kalau kita yang tahu, tapi dinasehati supaya tidak dilanjutkan perbuatannya yang jelek itu. Kalau sudah terlanjur supaya bertobat, memperbaiki diri. Kalau salah ditegur, seleh, orang Islam itu begitu. Salah ditegur, seleh, jadi soleh. Maka kewajiban sesama muslim tidak ada untuk saling ngolok-mengolok. Kewajibannya tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Itu sudah tidak dilakukan kebanyakan oleh orang Islam. Maka dengan pertanyaan saudara ini makin saya jelaskan panjang lebar, situlah kelemahan umat Islam. Jadi, maka kalau kita mengingat itu tadi seolah-olah kita mengingat apa yang dikatakan Nabi akan datang suatu zaman itu Islam tinggal namanya. Ngakunya Islam tapi aturan Islam diterjang semua. Quran tinggal tulisannya, tinggal suara-suaranya. Baca Quran pasih, baik. Ya, mana-mana malah Quran di bagian jadi jimat juga itu ya. Tapi apa yang dibaca itu tidak mewarnai pada dirinya. Baca Quran fasih, tapi perilakunya menyimpang jauh dari Quran. Apa itu sudah sampai apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Nabi mengatakan zaman akan datang suatu zaman. Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid-masjidnya ramai tapi tidak menurut aturan. Agama, ulama-ulamanya sejelek-jelek manusia. Seperti di bawah kolong langit yang gelap. Dari ulama itu keluar fitnah kembali pada dirinya. Maksudnya sesama ulama saling fitnah memfitnah. Itu disiasatkan Nabi 15 abad yang lalu diutarakan seperti itu. Apa sekarang sudah zamannya? Nah, maka dari itu supaya tidak terjadi seperti itu kita berusaha. Kita berusaha hindarkan saling mengolok-olok sesama muslim. Hindarkan permusuhan sesama muslim. Hindarkan prasangka jelek sesama muslim. Nah, itu sehingga sesama muslim bagaimanapun juga itu saudara kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami keterangan saya panjang lebar ini, mudah-mudahan supaya bisa paham. Jadi jangan khawatir kalau kita mempunyai pemimpin terus seperti umat Katolik itu tidak. Nah, yang penting apa yang disampaikan oleh pemimpin tadi benar apa salah. Ukuran benar dan salah itu Quran dan sunnahnya. Kalau yang disampaikan itu Quran, sunnah, ya siapapun yang menyampaikan wajib diterima. Itulah saya cukup ini, waktunya sudah habis juga. Ya, baik. Demikian pertanyaan terakhir, mudah-mudahan bisa difahami. Dan Ustadz, sebagai penutup ada pesan untuk pendengar dan pemirsa di rumah? Ya, saya pesankan untuk para pendengar, para pirsawan, apa yang saya sampaikan ini, mari kita renungkan. Renungkan, baik yang bisa menerima atau yang memang kurang sepaham atau tidak bisa menerima, tolonglah ayat-ayat yang tadi dibaca oleh saudara Mas Duki tadi, surat Rum ya 31, 32, kemudian ayat-ayat yang sebelumnya tadi, Taubat 67, Ali Imran 110, nah, itu coba tadi ini direnungkan semua. Adapun yang kurang sepaham, ya kita saling menghormati. Yang penting jangan sampai terjadi percekcokan sesama muslim hanya karena beda golongan, hanya karena beda partai, hanya karena beda paham. Masing-masing akan dinilai oleh Allah. Kita semua nanti akan meninggal. Setelah kita mati, fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Kita enggak usah ikut mencampuri urusan Allah. Penilaian amal seseorang itu Allah yang menilai. Yang akan memberi balasan, apakah itu balasan kebaikan atau hukuman, itu juga Allah. Maka kita tidak usah orang lain,
Mari dengan ayatnya tadi kita jadikan untuk koreksi diri kita sendiri. Kalau diri kita memang belum cocok dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, kita berusaha untuk kita sesuaikan, kita cocokkan. Kalau apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, kita pertahankan. Adapun saudara-saudara kita yang tidak sepaham, tidak usah saling mengganggu. Kita saling menghormati, saling mendoakan, mudah-mudahan menjadi hamba Allah. Kalau dosa, mudah-mudahan kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan kita diterima oleh Allah, nanti ditempatkan di surganya yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan. Kita sesama muslim nanti bertemu di surganya Allah, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Segala kekurangan saya mohon maaf, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ahmad Sugino dan juga Ustaz Mas Dugi atas materinya malam hari ini. Baik, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, demikian tadi gelaran Ustaz On Air untuk edisi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali 2 pekan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.